Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Isnaini. Di sini saya akan membahas mengenai review jurnal dengan judul penelitian mengenai kinerja keuangan dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan sustainability report. Di sini saya menggunakan 3 jurnal. Yang pertama dari penelitian Antara et al. Pada tahun 2020, yang kedua penelitian Istighfarin pada tahun 2019, dan yang ketiga penelitian Safitri dan Saifuddin pada tahun 2019. Untuk judulnya, untuk penelitian pertama yaitu pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan kinerja lingkungan terhadap pelaporan keberlanjutan, diterbitkan di American Journal of Humanities and Social Science Research, volumenya 4, nomor 1, halaman 40-46, tahunnya 2020, penulisnya Dewa Mada Juni Antara dan kawan-kawan. Untuk penelitian kedua berjudul pengaruh Sustainability Reporting terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderating, diterbitkan di Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, volume 8, nomor 2, pada tahun 2019 oleh Nadila Istighfarin dan juga Dini Widiawati. Untuk penelitian ketiga berjudul Implikasi Karakteristik Perusahaan dan Good Corporate Governance terhadap pengungkapan Sustainability Reporting, diterbitkan di Jurnal Bingkai Ekonomi, volumenya 4, nomor 1, pada tahun 2019 oleh Maria Safitri dan juga Saifuddin. Untuk reviewer, saya sendiri Rinda Isnaini Atikoh pada tanggal 1 November 2020. Untuk pendahuluannya, karena di sini membahas topik yang sama mengenai sustainability reporting, sehingga untuk pendahuluannya ini isinya itu hampir sama mengenai bahwa perusahaan itu tidak hanya memaksimalkan profit saja, tetapi mereka juga harus bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder. Jadi di sini permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan itu adalah adanya kerusakan lingkungan, sehingga mereka juga harus bertanggung jawab karena adanya tuntutan dari para masyarakat. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, tujuan penelitian untuk yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan kinerja lingkungan pada bidang pelaporan keberlanjutan. Tujuan penelitian kedua adalah untuk mengetahui pengaruh sustainability reporting terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderating. Untuk penelitian ketiga bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, aktivitas perusahaan, ukuran perusahaan, jumlah rapat komite audit, jumlah anggota Dewan Komisaris, dan Governance Komite terhadap pengungkapan Sustainability Report pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2014 sampai 2016. Subjek penelitian pada penelitian pertama, perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia dan yang menjadi peserta proper Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia periode 2015 sampai 2018. Penelitian kedua, subjek penelitiannya yaitu perusahaan sektor pertambangan dan juga manufaktur pada periode 2013 sampai 2017 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk penelitian ketiga, subjeknya adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2014 sampai 2016. Untuk metode penelitian yang digunakan dari ketiga jurnal ini sama, yaitu menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang telah peneliti tentukan untuk menentukan sampel mana yang akan menjadi penelitian mereka. Untuk yang selanjutnya adalah kesimpulan. Di sini saya tidak mencantumkan hasil dari penelitian. Di sini saya hanya mencantumkan bahwa penelitian itu menggunakan pengujian dengan uji T. Jadi untuk hasil pembahasannya itu sangat banyak dan juga perhitungan. Jadi saya hanya menyimpulkan saja bahwa pengujian itu adalah menggunakan pengujian dengan uji T, dengan hasil kesimpulannya pada penelitian 1, ukuran perusahaan itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keberlanjutan. Leverage berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap sustainability reporting. Lalu kinerja lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keberlanjutan. Untuk penelitian kedua itu juga sama, menggunakan pengujian nilai T hitung atau uji T dengan kesimpulan yang pertama, sustainability reporting berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
Yang kedua, kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, kepemilikan institusional mempunyai pengaruh negatif dan signifikan dalam memoderasi hubungan antara sustainability reporting terhadap nilai perusahaan. Untuk penelitian ketiga, berdasarkan hasil pengujian hipotesis bahwa variabel ROA atau return on asset, variabel current ratio, variabel debt to equity ratio, variabel inventory turnover, variabel ukuran perusahaan, variabel dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report, sedangkan variabel komite audit dan variabel governance komite memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report. Untuk selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan. Jadi di sini untuk kelebihan maupun kelemahannya itu hanya berdasarkan pandangan dari reviewers. Untuk kelebihan dari penelitian pertama, singkat, padat, jelas, dan tidak bertele-tele. Dalam jurnal juga terdapat diagram maupun kolom yang menjelaskan penjelasan di bawahnya. Lalu untuk kelemahannya itu terdapat penulisan rumus yang berada di menjorok ke tengah sehingga kesannya itu kurang rapi dan juga tidak, jika di scroll ke bawah itu tidak jelas bahwa itu merupakan rumus. Lalu untuk penelitian kedua terdapat banyak subjudul, penulisannya juga rapi sehingga memudahkan dalam membaca dan juga mencari data yang dibutuhkan. Namun adapun kelemahannya dalam membuat paragraf itu di beberapa bagian masih terdapat paragraf yang hanya berisi satu kalimat saja. Di paragraf selanjutnya juga hanya terdapat satu kalimat, kemudian ganti paragraf selanjutnya lagi. Lalu untuk yang ketiga, penelitian ketiga, kelebihan dari penelitian ketiga ini pembahasannya itu dimulai dari hal yang kecil, misal dari paragraf pertama itu membahas hal yang kecil di paragraf pertama, lalu di paragraf kedua semakin dikembangkan, paragraf ketiga kemudian semakin dikembangkan lagi, begitu pun di paragraf selanjutnya. Untuk kelemahannya, penulisannya itu masih kurang rapi dan juga terdapat di bagian rumus itu melebihi batas kolom. Dalam satu lembar itu terdapat 2 kolom, namun pada saat penulisan rumus itu melebihi batas kolom pertama sehingga masuk ke kolom kedua. Sekian review jurnal yang saya sampaikan menurut pendapat saya. Terima kasih.